Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan aku untuk belajar firman Tuhan. Aku berharap kalian baik-baik saja, tetap semangat belajar firman Tuhan dan tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan. Persiapkanlah kami anak-anak Tuhan untuk bisa belajar dengan baik. Layakkanlah kami di hadapan-Mu dan berikan kami ketertiban supaya kami boleh belajar dengan baik, menerima firman Tuhan dengan baik. Berkati anak sekolah minggu kami untuk Eba, Gwen, Davi, Gaby, Mikhail, Josh, juga anak-anak lain yang mendengarkan YouTube ini. Kiranya kami juga masing-masing boleh berkati Tuhan. Berkati juga orang tua kami, sekolah kami, gereja kami. Biarlah semua dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu yuk. Dancing in the joy and dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy and dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy and dancing in the joy of the Lord. Dance to the dance. Dance to the dance. Dance
sekarang kita udah bernyanyi, kita udah memuji Tuhan, pastinya kita udah semangat. Nah, sekarang mari kita membuka firman Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang kedua dari triwulan yang ketiga. Judulnya adalah Gerejaku Memberi. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar mengenai kehidupan jemaat yang mula-mula. Untuk hari ini kita belajar mengenai Gerejaku Memberi. Ayo adik-adik kita buka firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai yang ke-37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kita akan membahas ayat-ayat firman Tuhan yang kita udah baca tadi ya. Adik-adik masih ingat ya bagaimana jemaat yang mula-mula itu hidup ya pada saat mereka menerima Roh Kudus dan mereka kepenuhan Roh Kudus, lalu mereka dibaptiskan, mereka hidup sebagai jemaat yang mula-mula. Dan jemaat itu benar-benar sangat memiliki kesatuan hati, sangat memiliki kebersamaan yang baik adik-adik. Dan mereka sangat diberkati Tuhan. Mereka memiliki kasih, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya, dan mereka sangat diberkati Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan ini ya. Di ayat yang 32 yang kita sudah baca tadi dikatakan bahwa jemaat Tuhan pada waktu itu memiliki beberapa ciri khas ya adik-adik. Yang pertama, mereka memiliki sifat kesatuan yang sangat menonjol ya, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama adik-adik. Di ayat 32 ini dikatakan bahwa jemaat mula-mula itu mempunyai ciri khas, beberapa ciri khas, yaitu yang pertama, mereka adalah sekumpulan orang-orang yang percaya sama Tuhan ya. Dan yang kedua, mereka hidup sehati. Mereka dalam satu kesatuan yang sangat erat. Mereka satu dengan yang lain, saling mendukung, saling memperhatikan, pastinya saling mendoakan. Dan yang ketiga, ada satu ciri khas yang sangat luar biasa. Tidak ada satu jemaat yang merasa bahwa segala miliknya atau segala yang mereka punya adalah kepunyaannya sendiri adik-adik. Mereka merasa bahwa semua yang mereka punya adalah kepunyaan bersama, milik bersama. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi apapun yang mereka miliki, mereka anggap ini adalah kepunyaan bersama untuk kesejahteraan bersama. Luar biasa jemaat saat itu ya. Nah, di ayat yang ke-33 dikatakan bahwa selain dikatakan di ayat 32 mereka memiliki kebersamaan, kesatuan, mereka juga tetap
memiliki kuasa daripada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Udah mereka hidup dalam satu kesatuan, saling mengasihi, saling memperhatikan, mereka juga tetap memberitakan Injil, memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, sehingga pasti jumlah mereka bertambah semakin hari semakin banyak, karena Tuhan Yesus memberkati mereka. Mereka bersehati, memiliki kesatuan, memiliki kasih, dan mereka terus memberitakan Injil. Nah, di ayat yang 34 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah, rumah, mereka menjualnya. Dan hasil penjualan itu bukan buat mereka sendiri, bukan buat mereka yang pemiliknya itu, tetapi hasilnya dibawa kepada para rasul, diletakkan di bawah kakinya untuk kemudian dibagikan kepada jemaat itu sesuai dengan yang diperlukan. Jadi prinsip kebersamaannya pada saat itu luar biasa ya adik-adik ya. Tidak ada yang merasa satu barang atau apapun yang mereka punya itu punya mereka sendiri. Kenapa ya kira-kira? Ya, jawabannya adalah mereka merasa bahwa segala sesuatu yang mereka punya datang dari Tuhan. Maka mereka juga harus kembalikan itu kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Di ayat yang 35 dikatakan, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Yang tadi kita sudah ulas ya. Dan mereka punya kebiasaan bahwa segala yang kepunyaan mereka dijual untuk menolong orang yang berkekurangan di antara mereka. Kemudian hasilnya itu dibagikan melalui rasul. Jadi si para rasul itu memiliki hak untuk membagikan kepada jemaat yang memerlukan sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Nah, di ayat 36 dikatakan, demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut siapa? Barnabas. Artinya anak penghiburan. Yusuf atau Barnabas ini disebut anak penghiburan. Dia adalah seorang Lewi dan dia menjual ladangnya, semua miliknya, dan membawa uang dan hasilnya itu tentunya nggak sedikit ya adik-adik. Kalau sampai si Yusuf atau Barnabas ini punya tanah, punya rumah, itu pasti hasil kerja kerasnya yang bertahun-tahun. Tetapi dia tidak sayang dengan harta benda yang dia miliki. Dia jual semuanya itu untuk apa? Untuk diberikan di kaki rasul. Dia meletakkan hasilnya itu di kaki rasul untuk apa? Untuk dibagikan kepada jemaat sesuai dengan keperluannya. Dia rela memberikan apa yang dia punya untuk Tuhan Yesus, untuk menolong orang lain yang memerlukannya. Luar biasa ya, Yusuf Barnabas ini memiliki kasih yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita wajib mencontoh seperti jemaat yang mula-mula tadi. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kesatuan, dan saling memberi. Seperti teladan yang diberikan oleh Yusuf Barnabas tadi ya. Dia memberikan teladan untuk memberi semua yang dia punya untuk kemuliaan Tuhan. Coba kalau kita lihat jemaat mula-mula hidupnya sangat penuh dengan kesatuan. Mereka sehati, sepikir, saling mendoakan, saling berbagi, saling mendukung, dan tidak lupa memberitakan Injil. Dan jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Ayo adik-adik, kita meniru dan meneladani apa yang sudah diteladani oleh jemaat mula-mula, yaitu kita harus mau memberi, kita harus mau berbagi adik-adik, ya. Nah, kenapa kita harus mau memberi dan berbagi? Ingat pada firman Tuhan pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adik-adik, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Kenapa? Pada saat kita memberi, orang lain menerima
Dia memiliki sukacita, dan pastinya kita akan dicukupi Tuhan lebih lagi. Dan dalam memberi juga harus dengan penuh sukacita adik-adik, tidak dengan paksaan. Karena Tuhan pasti memberkati apa yang sudah kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita sampai kepada ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Yuk kita baca sama-sama ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, dan kita renungkan ya, bagaimana jemaat mula-mula hidup pada waktu itu, hidup dengan kebersamaan, dan mereka memiliki hati yang mau memberi ya. Nah, baiklah, hari ini sekolah minggu telah selesai. Kini saatnya kita akan menutup dengan berdoa penutup. Oh iya, jangan lupa lembar muridnya dikerjakan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan lembar murid dan menghayatkan ayat hafalannya, yang sudah mengirimkannya kepada aku dan ke Bible Group. Aku percaya Tuhan Yesus pasti disenangkan dengan adik-adik semua, dan pasti adik-adik semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Ya, mari kita lipat tangan kita mau berdoa penutup. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan pagi hari ini. Tiba saatnya kami ingin menutup firman Tuhan ini. Tuhan, ajarlah kami untuk mau memberi, ajarlah kami untuk mau meneladani sifat-sifat seperti jemaat pada mula-mula. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang mau memberi, ketulusan hati, karena kami tahu memberi itu adalah lebih bersukacita daripada menerima. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus disenangkan melalui sifat kami, melalui pemberian kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami itu selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk keluarga kami, dan untuk kami masing-masing Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki sikap yang mau memberi, mau berbagi, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekolah minggu telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat yang mau masuk sekolah. Jangan lupa persiapkan diri adik-adik semua supaya tetap semangat dan mendapatkan nilai yang bagus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka
makan bersama-sama, dan berdoa bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Kisah Para Rasul 42.